Inovasi tidak akan bermutasi tanpa kolaborasi, tanpa integrasi. Inovasi hanya akan menjadi ilusi jika tidak dapat dieksekusi. Titik terdalam sebuah prestasi jika ekspresi dari inovasi adalah sebuah solusi. Untuk lebih dalam tentang inovasi, bersama saya Ayu di podcast BBB, Bagaimana Banjarmasin Bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inovasi. Jumpa kembali di podcast Bagaimana Banjarmasin Bekerja. Yang hadir bersama kita kali ini adalah Bapak Slamet Begjo, ATD-MT. Beliau adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin. Assalamualaikum Pak Slamet. Waalaikumsalam Bu Ayu. Terima kasih sudah hadir di podcast kali ini Pak. Kehadiran Bapak di podcast ini adalah untuk memberikan informasi-informasi tentang tugas pokok dan fungsi tentunya dari Dinas Perhubungan dan juga lainnya terkait dengan inovasi. Tetapi bisa dimulai dulu Pak dengan tugas pokok dan fungsi. Baik, Dinas Perhubungan tentu merupakan salah satu penyelenggara urusan ya, pemerintahan khususnya di bidang perhubungan. Pak Slamet, isu strategis Pak dari Dinas Perhubungan ini sendiri yang perlu untuk segera dituntaskan. Baik, isu strategis yang tidak pernah habis ya di kota-kota besar, saya kira lalu lintas ya, macet dan macet. Ini satu isu yang tidak akan pernah selesai. Berarti 3 kali Pak, macet dan macet. Kemudian yang kedua terkait dengan di Banjarmasin ya, ini kan terkena berkaitan dengan angkutan sungai. Kemudian yang ketiga isunya terkait dengan integrasi transportasi darat dengan sungai, dan ini menjadi salah satu program prioritas Pak Wali terkait dengan visi keempat SIDIN. Untuk mengatasi berbagai macam isu tadi Pak, apa inovasi yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan? Dinas Perhubungan per tahun 2022 terkait dengan ATCS. Apa itu ATCS? Sebenarnya ATCS itu tidak jauh juga dengan alat pengatur lalu lintas, tetapi memang dengan ATCS itu sudah kita combine atau kita dengan mengadap teknologi. Jadi tidak disetting satu waktu, bisa disetting beberapa periode waktu sesuai dengan keadaan lintas yang ada di lapangan. Kemudian yang kedua yang sudah jalan terkait dengan aplikasi perencanaan pembangunan dengan menggunakan angkutan umum yang disebut dengan BTS Go. Oke Pak, apakah saat ini ada perhitungan atau proyeksi ataupun juga sudah pernah dilakukan analisis terhadap dampak yang ditimbulkan dari inovasi ini? Dampak terkait dengan inovasi yang telah dibangun itu terutama bagi masyarakat. Yang pertama terkait dengan ATCS. Di masyarakat kalau hendak tahu simpang mana yang macet bisa kelihatan ya? Kelihatan, jadi bisa milih misalkan oh simpang ini macet perlu cari jalan lain, itu bisa. Kemudian dengan ATCS ini kita juga bisa lakukan sosialisasi melalui ruangan di sisi room kepada masyarakat yang sudah di link disambungan dengan beberapa titik simpang, kurang lebih 13 simpang. Jadi kita cukup di ruangan bisa lakukan sosialisasi himbauan kepada pengguna jalan di Kota Banjarmasin. Nah, dampaknya sendiri terhadap masyarakat seperti apa Pak? Kalau yang Bapak ceritakan tadi itu mungkin bisa melakukan intervensi secara internal. Yang eksternalnya seperti apa Pak? Bagi masyarakat ya, terkait dengan atas itu tadi bisa memilih perjalanan lewat mana yang tidak macet. Karena selain di simpang itu memang kita juga pasang beberapa CCTV di beberapa lokasi U-turn. Kalau misalkan
terjadi kemacetan bisa kelihatan, kemudian terjadi laka lantas di ruas itu juga bisa ketahuan. Jadi masyarakat bisa cepat tahu info yang tentang kemacetan, kemudian terjadi laka lantas juga bisa diketahui. Kemudian yang kedua saya kira yang BTS Go ya, BTS Go. Dengan adanya Tas Banjarmasin, saya tinggal ada di Pemko katakan, nanti ada bis Trans Banjarmasin yang akan lewat itu di halte ini, kemudian sekian menit lagi. Nah, aktor yang berperan di sini Pak, maksudnya dalam membangun inovasi ini, apakah hanya pemerintah Kota Banjarmasin saja atau berkolaborasi dengan pemerintah provinsi atau ada aktor-aktor lain Pak yang terlibat? Ya, memang dalam membangun ternyata kami sadar tidak bisa membangun sendiri atau kerja sendiri. Jadi kita memang harus bekerja sama, atau yang sekarang terkenal itu kolaborasi. Betul. Jadi kebetulan salah satu tadi ATCS itu pembangunannya oleh Kementerian Perhubungan. Nah, jadi sangat-sangat terbantu dengan 13 titik lokasi simpang oleh teman-teman Kementerian Perhubungan. Satu pertanyaan terakhir, potensi dari inovasi apa nanti yang akan dikembangkan kembali? Ya, jadi BTS Go ini baru awal. Nah, ke depan kita akan kembangkan, jadi nanti tidak hanya orang yang hanya menggunakan angkutan umum saja, bagi masyarakat lain pun nanti akan bisa dengan menggunakan aplikasi BTS Go. Pak Slamet, terima kasih banyak atas kehadirannya kali ini dan kami tunggu untuk inovasi-inovasi lainnya. Siap. Nih, sahabat inovasi, kami cukupkan untuk podcast kali ini dan akan berjumpa dengan podcast lainnya. Bagaimana Banjarmasin bekerja? Terus melahirkan inovasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam inovasi.